awal BPUPKI. Jadi BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Kosakai dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Jepang. Badan ini jadi wadah penting bagi tokoh bangsa untuk merancang masa depan bangsa ini. Kemudian diadakannya sidang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Fokusnya hanya satu, yaitu membahas apa dasar negara kita, apa dasar negara dari Indonesia. Kemudian ada beberapa tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Beliau menyampaikan ide hebat mereka. Puncaknya pada 1 Juni, Bung Karno mencetuskan istilah Pancasila. Inilah momen lahirnya ideologi bangsa. Kemudian karena belum sepakat terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka dari itu dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dokumen inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Dilanjut dengan sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Di sini para tokoh membahas wilayah negara, kewarganegaraan hingga bentuk negara Indonesia. Hasil votingnya sudah bulat. Kita sepakat bahwa Indonesia menjadi negara republik. Setelah dijelaskan oleh temanku Bagus, maka kejadian setelah itu adalah setelah melalui berbagai proses dan perdebatan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Momen ini jadi salah satu titik balik penting dalam sejarah bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Karena dari sinilah arah dan identitas Indonesia mulai dibentuk. Kalau kita lihat dari sisi sosialnya, sejak dulu Indonesia itu memang beragam banget, mulai dari suku, agama, bahasa, sampai budayanya. Nah, karena keberagaman tersebut, Indonesia itu butuh dasar negara yang bisa menyatukan semua keberagaman tersebut. Nah, Pancasila itulah solusi untuk menyatukan keberagaman itu. Dalam proses perumusan Pancasila, kita bisa lihat banget nilai toleransi dan gotong royong dari para tokoh bangsa. Walaupun para tokohnya punya pendapat dan pemikiran yang berbeda, mereka tetap saling menghargai dan mencari jalan tengah. Jadi yang diutamakan bukan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bangsa. Oke, jadi kalau menurut aku sih nilai-nilai Pancasila itu sampai sekarang masih relevan. Apalagi di tengah banyaknya perbedaan pendapat dan konflik sosial, Pancasila bisa tetap jadi pedoman supaya kita bisa hidup rukun dan saling menghargai. Nah, lalu yang kedua, Pancasila itu juga bisa berfungsi sebagai filter, ya, gitu. Jadi filter terhadap pengaruh luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan sebagai penyarah atau kompas moral untuk menghadapi ketidakpastian dunia modern. Ya, tanpa Pancasila, Indonesia akan kehilangan arah dalam keberagamannya. Yang akan saya bahas adalah hasil survei dari kita ambil itu adalah dari hasil survei yang 19 responden itu. Kita mayoritas mahasiswa ternyatanya sudah cukup paham tentang sejarah perumusan Pancasila. Nilai rata-rata jawabannya juga di atas angka 4, yang berarti pemahamannya tergolong baik. Terima kasih. Walaupun begitu, dari hasil survei juga terlihat bahwa masih ada sebagian responden yang merasa pemahaman generasi muda tentang sejarah Pancasila perlu ditingkatkan. Artinya, meskipun sudah cukup baik, kesadaran untuk benar-benar memahami makna Pancasila masih perlu diperkuat. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila lahir bukan secara instan, tapi melalui proses panjang yang penuh dengan semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah. Jadi sebagai mahasiswa, penting sekali untuk kita tidak hanya menghafal Pancasila, tapi juga memahami dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ini juga bergantung pada bagaimana kita menghidupi Pancasila itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.